Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan video kali ini saya mau berbagi lagi tips tentang perawatan tanaman, khususnya tanaman cabai di musim hujan, dimana saya akan menerangkan 3 bagian penting yang selalu kita perhatikan di waktu musim hujan ini agar tanaman cabai kita bisa tetap subur dan juga intinya bebas dari penyakit atau serangan hama ya, karena di musim hujan ini insya Allah ya tanaman-tanaman kita kalau dilihat dari kesuburan notabene tanaman-tanaman tersebut insya Allah banyak yang subur juga, karena di musim hujan ini tanaman kita bebas dari namanya kekeringan. Tetapi di samping itu media tanam kita yang sering terguyur hujan, apabila kelebihan air akan menyebabkan kelembaban, dan juga dari kelembaban itu media tanam kita lebih sensitif akan serangan fungi atau jamur atau juga bakteri yang bisa menyerang media tanam, perakaran, dan juga batang dan daun. Juga pada tanaman cabai yang masuk masa generatif atau masa pembuahan ada pula serangan patek atau Atanoksa, juga lalat buah yang menyerang di saat tanaman itu lembab, dan masih banyak lagi hama atau penyakit yang kemungkinan bisa terjadi di musim hujan ini. Sebenarnya yang saya terangkan ini berlaku juga di musim kemarau ya teman-teman. Berhubung sekarang di Indonesia ini sebagian besar memasuki musim hujan, maka saya fokuskan apa yang saya terangkan ini, yaitu tetap perawatan di musim hujan, yang mana kita harus memperhatikan 3 bagian penting atau 3 poin penting agar kembali lagi agar tanaman cabai kita tetap subur dan bebas penyakit. Dan juga pada tanaman cabai yang masuk masa generatif atau masa pembuahan, panennya bisa maksimal, bisa kita maksimalkan. Langsung saja dari beberapa alasan tersebut saya terangkan bagian-bagian mana yang penting. Yang sebenarnya tanaman itu poinnya semuanya bagian tanaman itu penting ya, cuma ada beberapa yang benar-benar harus perhatikan khususnya di musim hujan ini. Oke teman-teman, agar tidak bertele-tele dan juga teman-teman juga bisa langsung paham nih apa yang saya terangkan, langsung saja poin yang utama atau bagian terpenting yang pertama, yaitu media tanam. Saya terangkan di sini sesuai dengan saya alami dan saya lakukan ya teman-teman. Yang pertama, media tanam kita di saat musim hujan tentunya terlihat kesuburannya beda dengan di saat musim kemarau. Walaupun terlihat subur, apabila kita tidak memberikan pencegahan atau perawatan seperti menggunakan mulsa dan lainnya, maka tanaman itu didetek dengan gulma. Walaupun gulma itu menandakan bahwa media tanam kita subur, tetapi alangkah baiknya kita rajin bersihkan gulma tersebut. Ya kita kontrol lah 3 hari sekali kita bersihkan, atau kalau tidak sempat sama sekali bisa seminggu sekali kita bersihkan gulma-gulma tersebut, yang mana gulma tersebut bisa berebut nutrisi dengan tanaman utamanya ya teman-teman. Seperti teman-teman di sini menanam cabai, kalau gulmanya banyak bisa tetap perkembangan tanaman cabai itu bisa tersendat, karena nutrisinya yang kita berikan dari pupuk ataupun dari air hujan itu tidak bisa maksimal. Kedua, dari media tanam tersebut kita mencegahnya. Baik lagi yang ini masih berkaitan dengan gulma, berkaitan dengan media tanam. Langkah kedua dari perawatan media tanam tersebut yaitu kita harus mencegahnya dengan menggunakan musa itu teman-teman. Musa di sini bisa musa dari serabut kelapa, rumput-rumputan atau dedaunan kering. Yang pasti diusahakan apabila tanaman kita tanaman yang tali rumahan yang khususnya bertanam cocok tanam di polybag atau di pot, kita baiknya menggunakan mulsa organik ya teman-teman. Karena kalau misal plastik tidak mungkin tanaman itu bisa jadi tambah lembab walaupun aman dari hujan teman-teman ya. Kita mencegahnya dengan menggunakan mulsa
Dan langkah berikutnya, karena musim hujan ini air yang ke media tanam itu langsung dari alam, dari langit. Selain kita tutup dengan mulsa tersebut, alangkah baiknya kita sering-sering lakukan penggemburan tanah, yang mana walaupun kita menggunakan mulsa, apabila media tanam itu padat, itu sangat mengganggu sekali akan penyerapan unsur hara. Maka dari itu kita lakukan penggemburan tanah. Dan langkah berikutnya yaitu media tanam yang sering terkena air hujan identik dengan menyusut ya teman-teman. Ya, media tanam itu makin menyusut ke bawah, dan dampak negatifnya bagian akar, khususnya tanaman cabai ini sering terlihat ya. Dan apabila bagian akar sudah terlihat begini, itu rawan sekali kena serangan penyakit yang langsung. Apabila di musim hujan itu kadang-kadang ada kalanya panas, maka panas tersebut akan langsung menyerang akar, dan juga bisa fungi itu lebih leluasa, fungi dan bakteri itu lebih leluasa menyerang akar dan mengganggu perakaran, yang tentunya akan menyebabkan kerusakan pada tanaman kita. Maka dari itu kita bisa akali atau kita bisa sering lakukan penambahan media tanam, baik itu dari media tanam tanah ataupun dari pupuk susulan, pupuk padat tentunya, dan juga bisa dari pupuk-pupuk yang lebih baiknya itu mengandung unsur kalsium, seperti dari arang, bubuk arang atau sekam bakar. Oke, itu yang pertama ya. Dari poin yang pertama, bagian penting yang pertama adalah media tanam. Dan bagian penting yang kedua ini drainase air. Sebenarnya drainase air ini masih termasuk dalam golongan bagian media tanam. Sengaja saya pisahkan di sini karena di musim hujan ini bagian drainase air ini bagian yang paling penting juga teman-teman. Dimana drainase air gini khususnya petani rumah seperti saya ini yang rata-rata menggunakan media tanam polybag, kita bisa menambahkan drainase air tersebut dengan cara kita membuat lubang-lubang baru, dan juga bisa kita tes satu persatu dengan cara menyiram air tersebut. Semakin cepat daya serap air semakin bagus di waktu musim hujan ini. Dan pada bagian yang ketiga itu yaitu batang dan daun, dimana batang dan daun ini sangat menunjang sekali untuk perkembangan tanaman ya teman-teman. Bila batang dan daun itu sehat, pertumbuhan tanaman cabai kita pun bisa maksimal. Adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk pencegahan atau perawatan batang dan daun dan juga pencegahan terhadap serangan penyakit, yaitu kita harus sering-sering menyortir bagian batang dan daun ya. Kita sortir atau kita cek setiap seminggu sekali, yang lebih baiknya 3 hari sekali. Lihat di sini teman-teman, tanaman cabai saya agak jarang-jarang daunnya ya, dikarenakan saya sortir. Kebetulan saya kurang memperhatikannya karena kesibukan saya, banyak daun yang menguning juga, maka saya sortir dan saya bersihkan, maka terlihat jarang-jarang. Yang terpenting di sini, karena di sini masuk masa pembuahan, saya fokus pada buahnya teman-temannya. Adapun langkah-langkahnya untuk perawatan batang dan daun ini, seperti halnya yang lainnya, kita sering-sering melakukan penyemprotan, baik itu penyemprotan fungisida ataupun pestisida, baik yang organik ataupun organik. Balik lagi, di musim hujan ini identik dengan serangan jamur yang mengganggu perakaran ataupun bakteri dan juga penyakit. Dan di saat masa pembuahan adanya serangan patek dan serangan lalat buah. Maka dari itu, dengan pencegahan tersebut, insya Allah tanaman kita tetap sehat dan masa panen pun tidak terganggu. Oke teman-teman semua, itu tadi 3 bagian penting, 3 bagian utama yang harus kita perhatikan. Berikut langkah-langkah pencegahannya agar tanaman cabai kita tetap subur dan juga bebas penyakit walaupun di musim hujan. Kembali kepada teman-teman masing-masing ya, bagaimana cara perawatannya yang baik. Yang pasti lebih baik kita mencegah daripada mengobati apapun itu. Tanaman juga sama, kita bagaimana kita mencegahnya dan merawatnya agar pertumbuhan tanaman kita maksimal sampai panen.
Sekian tip dari saya, bagian-bagian terpenting apa yang harus kita perhatikan di saat musim hujan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang masuk, teman-teman bisa kita komunikasikan kepada kolom komentar. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.